Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Jangan lupa. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Bang Putra. Selamat hari Minggu Kak Desi. Selamat hari Minggu Bang Dekron. Selamat hari Minggu Kak Desi. Wah, kayaknya minggu ini kita ada yang beda ya Kak. Wah, apa tuh yang beda Bang Putra? Yang beda kenapa Bang Dekron sama Kak Desi sama Bang Putra pakai topi Santa ya? Wah, Kenapa tuh Kak? karena hari ini bulan Desember. Wah, kita udah memasuki bulan Desember dan akan menyambut dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya Kak. Yeay, seneng banget ya Bang Putra Bang Dekron. Banget dong pastinya. Wah, Kira-kira Bang Putra, kalau misalnya bulan Desember itu nuansanya ada merah-merahnya ya Bang Putra? Iya, ada merah, ada hijau. Pokoknya sukacita lah kita semua ya Kak. Iya, pasti adik-adik di rumah udah pasang pohon Natal Bang Putra. Ih, seru kayaknya ya Kak. Seru banget. Coba kita mau sapa adik-adiknya yuk Bang Putra. Oke. Kalau kita ada jargon yang udah lama nggak pernah dipakai nih Bang Putra. Apa tuh Kak? Kalau misalnya kakak bilang, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Jawabnya, Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi harus semangat Kak. Ya, Bang Dekron juga harus ikutan Bang. Oke. Oke, kalau kakak sapa, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke. Udah semangat Bang Udah Putra. semangat Kak. Tapi sebelum kita mau memulai ibadah hari ini Kak, harus ada yang kita persiapkan dong Kak. Iya, yang pasti harus siapin hati Bang Putra. Iya betul. Kita harus siapin hati. Yang kedua jangan lupa siapin Alkitabnya. Karena kita juga nanti mau mendengarkan firman Tuhan Iya biar Bang nggak Putra. bolak-balik ya Kak. Terus kita juga harus pakai pakaian rapih kayak kita sekolah minggu biasa Kak. Iya, kayak Bang Putra, Kak Desi sama Bang Dekron ya Bang. Iya udah pada cantik, udah pada ganteng. Oke, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, kita udah memasuki bulan Desember nih Kak. Berarti kita harus bersukacita dong Kak. Harus bersukacita Bang Putra. Mulai hari ini, mulai besok
atau seterusnya kita harus bersuka cita. Dan kita mau nyanyiin satu buah lagu yang judulnya Bersuka di Dalam Tuhan. Oke, semuanya adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri biar lebih semangat lagi. Dan pakai gerak ya. Oke, musik Bang. Jangan lupa tepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita ulang ayat pertama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, Semua bersuka. mari kita bersuka. hari ini hari apa? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Semuanya angkat tangan. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Senyum. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Wah, udah semangat banget ya Bang Putra. Iya, Kak. Kalau kita semangat berarti roh Allah ada di dalam hidup kita ya Kak. Iya, biasanya kalau roh Allah ada di dalam kita pasti kita akan menari Bang Putra. Wih, berarti bersuka cita responnya menari Bersukacita juga ya Kak? bisa menari juga Iya. respon rasa senang kita terhadap Kita Tuhan. mau nyanyiin satu buah lagu dan sambil menari Kak. Iya. Dan judulnya kita Bila Roh Allah Ada di Dalam Kita. Kita nyanyiin ya, ayo Bang. Jangan lupa tangannya diangkat buat menari ya. Iya ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, pada hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Tuhan Kau yang berkati adik-adik sekolah minggu yang di rumah maupun orang tua kami ya Tuhan, dan berkatilah juga kakak abang sekolah minggu yang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau berkati kami ya Tuhan supaya kami bisa
Bukan aktivitas kami ya Tuhan, dalam pekerjaan, studi kami, pelayanan kami, semuanya Engkau yang urapi ya Tuhan, supaya kita bisa melakukannya dengan sukacita selalu ya Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan, tidak bersungut-sungut Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, maafkan dan ampunilah kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga sekolah online kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kepintaran kepada kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya Tuhan. Tuhan Engkau juga, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan di rumah ya Tuhan, biarlah selalu sehat ya Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan, dan bisa bersama-sama bersama kami Tuhan bersuka cita ibadah online ini ya Tuhan. Kau berkati ibadah online ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Coba kita sapa adik-adiknya lagi ya Bang Putra ya. Oke, kalau kita bilang anak Tuhan Yesus, jawab yes-nya harus kencang. Oke Kak, ayo. Anak Tuhan Yesus, yes! Wah kayaknya kurang semangat Kurang Kak. semangat. Sekali lagi ya Kak. Anak Tuhan Yesus, yes! Oke, kita mau nyanyi nih Kak, satu buah lagu yang judulnya Nyanyi Glory. Semua udah tahu belum lagu ini Kak? kalau belum kita belajar bareng-bareng. Iya. Oke, kita nyanyi lagu ini ya. Ayo Bang. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi serukan. Nyanyi serukan, serukan nama Yesus, serukan. Nyanyi serukan, serukan nama Yesus, serukan. Nyanyi serukan, serukan nama Yesus, serukan. Mari rayakan dan nyanyi. Oke, coba. Aku anak raja, Bang Putra anak raja bukan? Anak raja dong. Bang Dekron anak raja bukan? Anak raja Kenapa juga. sih Kak kita anak raja? Karena kita ini anak-anak yang disayang Tuhan, anak pilihan Tuhan. Wah, karena Tuhan Yesus seorang raja Kak. Iya, Tuhan Yesus seorang raja, terlebih di Natal hari ini Bang, di Natal kali ini Tuhan Yesus mau lahir datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Raja. Jangan lupa pakai gerakan ya Bang Putra. Iya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja. Tunjuk sebelahnya, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, kita akan mendengarkan hukum Taurat yang diambil dari hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Oke, hukum Taurat yang pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang terakhir, yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada hari 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Oke, Bang Putra, hari Minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember, Bang Putra. Minggu depan kita mau Natalan, Kak. Yeay. Wih, seneng gak ya? Seneng banget. Wah, Minggu depan kita mau Natalan, kita ada lagu nih Bang yang mau dari. lagu baru berarti ya, Kak? Iya, supaya nanti di Natal minggu depan adik-adik sudah bisa lagunya. Betul dong, Kak. Iya. Apa sih, Kak, lagunya? Judulnya Ketika Tuhan Yesus Lahir. Oke, kita pelajarin sama-sama dan dihafal mungkin ya, Kak, biar kita Iya. bisa nyanyi bareng-bareng. Ayo kita nyanyi. Harapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam, ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia, ketika Tuhan Yesus lahir. Oke, kita ada persembahan pujian, Kak. Dari horong apa sih, Kak? Dari Horong Daud, Bang Putra. Wah, kita saksikan dulu ya. Ini pujian dari Horong Horong Daud. Daud. Dalam hidupku banyak tantangan, tantangan kecil dan tantangan besar, bersama engkau pengharapanku, pengharapanku hanyalah pada Yesus. Bukan teguh, alam kebenaran.
tantangan, tantangan kecil dan tantangan besar, bersama pengharapanmu, pengharapanku hanyalah pada Yesus. Bukan teguh, bukan teguh, bukan teguh, bukan teguh, dalam kebenaran kasih, dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Tuhan, aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Wah, bagus banget ya Bang Bagus Putra. banget ya Kak, keren banget, keren banget. Iya, nanti kita berharap minggu-minggu selanjutnya adik-adik yang lain juga kalau ditunjuk sama kakak sekolah minggunya mau ya Bang Putra. Iya. Nah, sekarang kita ada ayat bulanan di bulan Desember ini Kak. Wah, udah yang baru ya Bang Udah ayat yang bulanannya. baru dong. Oke, dari apa mana sih, Kak? Bang? Dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Artinya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba sekali lagi Bang Putra. Dari Sekali mana lagi. Bang Putra? Dari 1 Tesalonika yang 5 ayat yang ke-23 yang bunyinya semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah. Jangan lupa dihafalin ya Bang Iya, Putra. dihafalin dan dikirim ke grup horong masing-masing dong Kak. Iya, kalau untuk Horong Samuel, dihafalinnya boleh sambil buka mata Bang Putra. Oke, kalau horong-horong Daud, Esther, Yusuf Kak? Iya, karena sudah besar-besar, mereka harus tutup mata. Karena kakak percaya nih, tutup mata aja pasti bakal hafal Bang Putra. Oke, keren berarti ya Kak. Iya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan warta jemaat Kak. Oke, warta jemaat yang pertama, akan ada rencana Natal sekolah minggu dan dilakukan secara online dikarenakan kondisi COVID saat ini. Untuk itu, karena durasi dan juga mengingatnya pentingnya suatu ibadah adalah ibadah itu sendiri, maka ada beberapa hal yang tidak sama seperti jalannya ibadah Natal sebelumnya. Kiranya orang tua kami harap maklum dan dapat memberikan pengertian juga kepada adik-adik sekolah minggu. Dan yang kedua, gladi bersih. Kemarin kita sudah melakukan gladi kotor dan sekarang kita minggu depan kita mau mengadakan gladi bersih dan Natal sekolah minggu pada tanggal 12 Desember tahun 2020 pukul 16.00 sampai dengan selesai. Untuk link YouTube-nya akan diberikan di grup horong masing-masing. Lanjut yang ketiga, pengambilan hadiah ayat bulanan buat adik-adik yang bulan November menang atau mungkin bulan-bulan sebelumnya yang menang, belum diambil hadiahnya, ambil di gereja dan bertemu dengan Kak Dela. Setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Shalom kakak bang, shalom teman-teman. Perkenalan, nama saya Anastasia Sarah Marcella Tambunan. Ini ayat bulanan Marcella terambil dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih kakak bang, shalom. 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tapi bakal keadilan bergulung-gulung di air
dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Hai kakak, abang, hai teman-teman, perkenalan, nama saya Rafael Manuel Tambunan, Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Terima kasih kakak, abang. Selamat pagi kakak, abang. Saya akan membacakan ayat hafalan bulanan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Terima kasih. Kakak abang, saya akan menghafal ayat hafalan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Windy. Sekarang Windy mau membacakan ayat hafalan. 1, 2, 3, mulai. Ayat bulanan Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Dadah. Hai, perkenalkan, nama saya Grace Tosma Roha Boropanjaitan. Saya ingin menghafal ayat bulanan November. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, kebenaran mengalir seperti sungai. Amin. Terima kasih kak, abang. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan selalu bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat bulanan bulan November diambil dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi berilah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Oke, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, Bang iya, Putra. Betul. Kita mau berdoa syafaat yang dipimpin oleh adik sekolah minggu kita dari Horong Esther. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan sehat. Tuhan, kami mau berdoa untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Kami sudah rindu gereja bersama teman-teman dan guru sekolah minggu secara langsung. Tuhan, berikan kesehatan juga untuk kakak abang guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu lainnya, dan juga orang tua kami. Ya Tuhan, berkati juga rencana Natal nanti pada tanggal 13 Desember supaya berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Berarti sekarang Kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, adik-adiknya harus duduk yang rapi ya, Iya, Bang Putra ya. Duduk yang rapi, tenang, kita mau siapkan hati kita ya Kak. Dan kita mau nyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kita nyanyi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang beribadah hari ini, yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca dulu yaitu untuk firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan 22. Dibuka kitabnya ya, biar kita baca secara bergantian. Amang yang pertama, baru nanti adik-adik kami ayat yang berikutnya ya. Ya, demikian firman Tuhan dari Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik sekalian. Firman Tuhan ini dengan judulnya adalah Aku Mau Percaya Tuhan. Ya, aku mau percaya kepada Tuhan. Nah, saya pikir adik-adik sekalian, pasti kita percaya kepada Tuhan ya. Kita percaya kepada Yesus kan? Iya, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah juru selamat kita. Karena Dia adalah iman yang kita percayai sebagai juru selamat, sebagai pembimbing, sebagai penasehat, sebagai teman kita, sahabat kita. Jadi Yesus itu adalah sahabat untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan ini didukung dengan ayat istimewa untuk minggu ini. Ayat istimewa minggu ini adalah di Matius 21 ayat 22 yang terakhir tadi, yang mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini mengajari kita bagaimana sebagai orang Kristen itu adalah orang yang percaya. Artinya kita harus taat, setia dan percaya kepada Yesus. Karena apa? Kalau kita percaya dan yakin apa saja yang kita minta pasti dikabulkan. Nah, adik-adik sekalian, kita akan kembali kepada isi firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Nah, di sana jelas dikatakan kepada kita bagaimana tadi Yesus berjalan. Di tengah jalan ada pohon ara di sana. Nah, Yesus tadi dikatakan adalah ketika dia lapar, lalu dia melihat pohon ara itu. Nah, ketika Yesus melihat pohon ara itu begitu indah. Daunnya lebat, wah sungguh indah. Tetapi pohon ara itu tiada berbuah. Nah, sehingga Yesus sangatlah kecewa. Dia berharap dari luar kelihatannya begitu indah pohon ara itu. Sungguh daun-daunnya lebat dan indah kelihatan, tetapi tiada buahnya. Nah, sehingga Yesus merasa kecewa. Lalu Yesus bertindak dan berkata, dan dia dikatakan melalui firman Tuhan mengutuk pohon ara itu. Dia mengutuk pohon ara itu supaya pohon ara itu tidak berbuah lagi selama-lamanya. Dan memang ternyata adik-adik sekalian, pohon ara itu tidak berbuah selama-lamanya dan pohon ara itu menjadi kering selama-lamanya. Nah, dari kejadian ini, ketika pohon ara itu tidak berbuah lagi dan kering semuanya, baik daunnya dan juga pohonnya, sehingga murid-murid yang melihat itu kagum. Wah, mereka kagum. Wah, kok bisa ya? Kok bisa pohon ara menjadi tidak berbuah dan kering? Sama sekali dia tidak bertumbuh dengan baik. Makanya muridnya kagum. Nah, maksudnya di sini adik-adik sekalian, bahwa Yesus itu adalah Maha Kuasa. Yesus itu mampu mengatakan sesuatu
dan itu akan terjadi. Makanya Yesus mengutuk pohon ara itu karena dia tidak berbuah, dan kenyataan dan faktanya pohon ara itu tidak berbuah dan kering. Nah, itu adalah pertanda bahwa Yesus punya kekuasaan. Dia adalah betul-betul anak Allah yang dimuliakannya. Makanya pohon ara itu adalah sebuah gambaran bagi kita orang percaya. Artinya adik-adik sekalian, percaya kepada Tuhan harus ditunjukkan oleh perbuatan. Jadi sama dengan pohon ara itu adalah digambarkan sebagai hidup kita, orang percaya. Jadi orang percaya itu haruslah berbuat atau berbuah atau ada tindakannya atau perbuatannya dalam hidupnya. Nah, adik-adik sekalian, di dalam Yesus Kristus, jadi kita harus senantiasa, supaya kita itu berbuah, kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa dengan tekun, dan kita senantiasa harus berbuah. Kita harus senantiasa di dalam tindak laku kita kelihatan sebagai orang percaya, kelihatan sebagai orang-orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa berdoa, yang membaca Alkitab. Harus ada buahnya. Contohnya kita harus berbuahkan, umpamanya yaitu kita harus berkata sopan santun kepada orang lain. Harus berbuah sopan santun, berkata-kata yang baik kepada siapa? Kepada kakak kita kalau ada, abang kita, adik-adik kita, saudara kita, orang tua kita, orang lain. Itu adalah buah sebagai kita orang percaya. Dan bukan hanya itu adik-adik, kita juga harus senantiasa, yaitu jangan melakukan bully. Ya, bullying kepada orang lain, bully kepada saudara kita, membuli adik-adik kita. Jangan. Itu tidak baik. Nah, kita juga harus senantiasa taat kepada orang tua. Nah, buah sebagai kita orang percaya itu harus taat kepada orang tua. Nah, siapa yang taat kepada orang tuanya nih? Ya, artinya begini, kalau disuruh orang tua, jangan berisik, contohnya. Kita harus taat. Berarti kita jangan berisik. Mandi, tidur ya. Begitu, jangan nakal ya. Jangan sering lari-lari ya. Wah, kita harus taat kepada orang tua kita. Dan bukan hanya itu adik-adik sekalian, kita juga harus taat kepada siapa? Guru sekolah minggu. Iya. Kalau guru sekolah minggu mengatakan, ya melalui live streaming kita adik-adik sekalian, kita mau akan Natal sekolah minggu di tahun 2020. Mohon supaya anak-anak bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, atau mengirimkan sebuah foto atau videonya, atau mengirimkan sesuatu untuk berhubungan untuk Natal kita. Nah, kalau guru sekolah minggu mengatakan supaya mengumpulkan persembahannya setiap minggu ketika live streaming. Nah, itu kita harus taat juga kepada guru sekolah minggu. Jadi apa yang dikatakan guru sekolah minggu itu adalah kita harus taati. Itu juga adalah buah dari kita sebagai orang percaya kepada Tuhan.
Nah, dan bukan hanya itu adik-adik sekalian. Sebagai orang percaya itu juga, sebagai kita anak-anak percaya, anak-anaknya Tuhan, jangan buang sampah sembarangan. Siapa ini yang sering buang sampah sembarangan di rumah nih? Ayo, siapa nih? Ya, jangan dilakukan begitu ya. Kita harus melakukan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan pamannya kita makan makanan begitu ya, ada roti, lalu ada bungkusnya, baru kita buang begitu saja di lantai atau di kamar mungkin, atau di ruang tamu, atau di lantai. Jangan sembarangan. Tapi kita buanglah kepada tempat sampah yang disediakan di rumah. Itu adik-adik. Atau makan permen, ya. Habis makan permen, ada bungkus permennya, ya, langsung dicapakan begitu saja, dibuang begitu saja, jangan. Ya. Tapi marilah kita buang, yaitu bungkusnya itu ke tempat sampah yang disediakan. Itu adalah bagian buah daripada orang-orang percaya, buah daripada sebagai kita pengikut Yesus. Dan begitu. Nah, jadi yang diinginkan Yesus kepada kita adalah aku mau percaya pada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita berdoa begini, Tuhan Yesus berikan kepintaran kepadaku ketika aku mau ujian, ketika aku dalam sekolah walaupun secara daring atau virtual. Tuhan Yesus berkati orang tuaku, berkati keluargaku. Dengan kepercayaan kepada Tuhan, pasti doa itu akan dikabulkan. Begitu adik-adik. Seperti ayat istimewa minggu ini tadi. Dan firman Tuhan kita di ayat 21 tadi. Yang mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kan begitu. Oleh sebab itu, demikianlah firman Tuhan untuk kita. Kita sebagai orang percaya harus berbuah dengan yang baik. Kita percaya kepada Tuhan harus menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya, seperti tadi berkata dengan sopan, taat kepada orang tua, jangan nakal, jangan membuli, taat kepada guru sekolah minggu, jangan buang sampah sembarangan. Supaya kita itu adalah benar-benar orang percaya pada Tuhan. Jangan kita sampai menjadi seperti pohon ara tadi. Tidak ada gunanya dilihat oleh Yesus. Kelihatan dari luar begitu indah, ternyata buahnya tidak ada. Makanya Yesus mengutuk pohon ara itu karena tidak berbuah dengan baik. Jangan seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan kepada kita supaya hidup kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus berbuahkan yang baik. Berkata sopan, jujur, melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, kepada orang tua. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik sekalian, memberkati keluarga kita, orang tua kita, atau saudara kita yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu, semua majelis, pendeta dan juga Bilpro ya. Salam sehat dan selamat menikmati untuk Natal kita nantinya ya. Natal anak sekolah minggu HKBP Harapan Baru. Sama-sama kita menikmati, ya, sama-sama kita menyambut Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang lahir di kandang domba itu,
untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan Amang dan adik-adik, keluarga, manusia dan dunia ini. Ya, sambutlah dia, dan dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Itulah firman Tuhan. Aku mau percaya Tuhan. Aku mau percaya Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku mau percaya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan yang lagi ibadah hari ini. Berkati orang tua, sanak famili, guru sekolah minggu, majelis pendeta Bible Pro, semuanya kami Tuhan penuh sukacita daripadamu. Biarlah Natal kami nanti Tuhan yang dipandu guru sekolah minggu berjalan dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke, biar firman Tuhannya tidak hanya didengar saja ya Bang Putra ya, Iya, Kak. tetapi bisa dilakukan di kehidupan kita masing-masing. Iya bener Kak. Iya, kita juga mau taat untuk menjalankan perintah Tuhan Bang Putra. Bener Kak. Nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih Kak. Iya, kita mau mengumpulkan persembahan. Caranya gimana Bang Putra? Cara untuk mengumpulkan persembahan, yang pertama untuk mengirimkan, ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini nih. Wih, udah ada kan? Nah, abis itu ada juga kasih ke Sintuawik masing-masing Kak. Iya, boleh dititip di Sintuawiknya masing-masing. Boleh dititip ya. ke Sintuawik masing-masing. Yang terakhir, yang ketiga, boleh juga diantar ke gereja bertemu dengan Kak Dela. Nanti hari Selasa sampai dengan hari Sabtu boleh diantar dari jam 10 sampai jam 2 siang. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan sambil kita nyanyikan satu buah lagu dari Kidung Jemaat yang judulnya Selamat di Tangan Yesus. Selamat memberi adik-adik. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Ayat yang kedua. Selamat di tangan Yesus, aman terlum penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita doakan persembahan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom Horas. Wah, ibadah kita sudah selesai ya, Bang Putra. Jangan lupa minggu depan kita Natalan. Minggu depan kita Natalan, dan jangan lupa pakai baju yang rapi ya Kak. Iya, karena nanti kita akan ada komunikasi sama adik-adik sekolah minggu Bang Putra. Kayaknya seru banget Iya, Kak. jadi kita bisa ngelihat muka adik-adik di rumah. Wow. Oke, jadi jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, hari ini kita akan ada aktivitas Bang Putra. Wah, aktivitas apa tuh Kak? Karena bulan ini bulan Desember dan minggu pertama Natal, aktivitasnya kita akan ada foto dengan nuansa Natal. Wih, seru banget ya Kak kayaknya. Iya, jadi foto dengan nuansa Natal itu apa sih? Contohnya, kalian boleh memakai atribut Natal yang ada di rumah. Contohnya boleh kayak kakak nih, pakai bando. Boleh kayak topi Santa. Boleh pakai topi Santa. Boleh juga foto di samping pohon Natal. Wih, kayaknya bagus-bagus banget deh Kak. Pasti bagus banget. Atau kalau yang tidak ada topi, tidak ada bando, tidak ada pohon Natal, tidak usah berkecil hati. Tinggal tulis saja Selamat Hari Natal. Terus difoto yang bagus Kak. Boleh ajak mama, papa, adik, boleh juga seluruh keluarga. Oke, fotonya harus senyum, harus ceria. Dan harus semangat, pokoknya foto doang harus semangat. Oke, nih ya kakak sama Bang Putra mau contohin fotonya seperti apa. Feliz Navidad.